Nah, di sini saya akan menunjukkan ya ada dua metode untuk melakukan bypass SSL pinning ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya, ada dasarnya sih kalau untuk prosesnya itu seperti ini teman-teman ya, untuk bypass SSL pinning pada perangkat Android ya. Nah, jadi kalau untuk menjalankannya cukup mudah teman-teman, tinggal apa namanya tadi? Dari sini kita coba untuk menjalankannya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya menamakan untuk dari script saya itu Frida bypass SSL pinning 2.js ya. Nah, ini tandanya sukses teman-teman ya. Untuk request dari aplikasi filter tersebut sudah kita dapatkan ya. Di sini ya. Seperti ini teman-teman. Andai kata misalnya kita klik OK di sini, kita akan mengecek salah satu apanya ya. Nih, A4 paper 6 misalnya. Nah, ini ya. A4 paper 6 ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cybersec Indonesia. Ya, di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman terkait pembahasan mengenai bagaimana cara melakukan bypass SSL pinning di perangkat Android teman-teman ya. Nah, di sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai the ultimate guide tentang mobile pentest ya teman-teman ya. Nah, di situ saya mention salah satu kunci untuk melakukan pentest mobile, yaitu kita harus melakukan yang namanya bypass SSL pinning dan bypass root teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan untuk bagaimana sih cara kita untuk melakukan bypass SSL pinning tersebut, teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini kita berfokus untuk membypass SSL pinning aplikasi Android dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya ada dua metode untuk melakukan bypass SSL pinning ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya bawaan SSL pinning, itu kita akan membypass menggunakan Frida, teman-teman. Nah, pada dasarnya kita membypass menggunakan Frida ini itu kalau misalnya ada kata aplikasi tersebut di built-in menggunakan seperti kayak Android Studio gitu teman-teman ya. Nah, built-in secara langsung seperti itu. Nah, jikalau misalnya nanti teman-teman suatu saat menemukan sebuah aplikasi yang berjalan menggunakan framework namanya Flutter, nah teman-teman bisa menggunakan beberapa teknik yang akan saya jelaskan nanti teman-teman ya, agar aplikasi Flutter tersebut bisa di bypass teman-teman SSL pinningnya. Nah, jadi untuk di video pertama kali ini saya akan menjelaskan dulu ya sebenarnya apa sih SSL pinning itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya SSL pinning itu adalah sebuah mekanisme keamanan yang dimana kita untuk melindungi koneksi aplikasi teman-teman ya, agar lebih secure gitu. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat teman-teman melakukan bypass SSL pinning, nah itu dia akan, kalau misalnya teman-teman sudah sukses melakukan bypass SSL pinning, teman-teman bisa melakukan yang namanya melihat koneksi atau traffic yang terjadi antara klien ke server teman-teman ya. Nah, kebetulan untuk dari klien sendiri, contohnya aplikasi yang teman-teman install di perangkat Android teman-teman, nah itu bisa kebaca tuh traffic API-nya biasanya itu kebaca gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman modifikasi seperti itu. Nah, di sini kita coba ya teman-teman ya. Yang pertama saya akan mengajarkan tutorial bypass SSL pinning menggunakan Frida teman-teman. Nah, kebetulan di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah melihat ya tutorial saya menggunakan Frida ya secara jelas ya, bagaimana Frida tersebut bekerja, bagaimana cara untuk melakukan install Frida di perangkat AVD teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk sesi video kali ini ya, lab kali ini. Nah, ini ya, HTTP Toolkit Android SSL Pinning Demo. Nah, jadi di aplikasi ini kita akan mencoba salah satu skenario ya, kayak skenario berbagai macam contoh dari SSL pinning tersebut yang banyak digunakan di aplikasi Android. Nah, itu yang akan kita bypass teman-teman. Nah, teman-teman bisa kunjungi nih link yang ada di sini teman-teman ya, di HTTP Toolkit Android SSL Pinning Demo ya. Nah, di situ ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik yang di pojok ini teman-teman, yang versi 1.40 ini. Nah, ini teman-teman download ya. Nah, kebetulan ini sudah saya download teman-teman, tadi sudah saya download juga ya. Nah, ini nanti teman-teman download dulu. Nah, lalu di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman bebas bisa menggunakan APK Android device secara langsung, atau teman-teman bisa menggunakan AVD seperti saya gitu ya. Nah, kebetulan saya di sini kalau saya perlihatkan ke teman-teman ya, saya mempunyai dua emulator teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan dua emulator. Saya untuk di sesi kali ini untuk yang bypass SSL pinning menggunakan Frida, saya menggunakan Pixel 7 API 29 ya. Nah, ini kita coba jalankan teman-teman. Oke, ini kita menjalankan AVD Pixel 7 API 29 teman-teman ya. Oke,
Nah, sebelum kan saya udah jelaskan ya terkait bagaimana untuk cara melakukan root di perangkat AVD teman-teman ya. Untuk ada Magis di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagaimana caranya teman-teman bisa nonton di video sebelumnya teman-teman ya, terkait bagaimana cara untuk instalasi Magis di AVD teman-teman ya. Nah, yang kedua, teman-teman mungkin sudah tonton juga video saya sebelumnya terkait dari video tersebut ya. Saya juga mengajarkan dua metode ya, cara install Frida secara manual dan otomatis ya. Nah, di sini saya menggunakan Magis Frida secara otomatis. Jadi ini saya tidak perlu menjalankan Frida server kembali teman-teman gitu. Jadi tinggal diakses saja gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini kita coba akses ya. Contoh kayak misalnya Frida min ps min uia, kita coba cek proses yang sudah berlangsung ya. Oke, ini proses yang sudah berlangsung teman-teman ya. Nah, jadi untuk kali ini kita coba nih install aplikasi yang tadi teman-teman ya. Aplikasi tadi kebetulan namanya adalah, kita bisa melakukan install secara langsung ya. Perintahnya adb install. Nah, terus nama aplikasinya ya. Nah, kebetulan tadi nama aplikasinya adalah Pinning Demo ya. Ini Pinning Demo APK. Kita coba install ya. Oke, sudah terinstall. Kita coba cek. Oke, ini teman-teman ya. Ini kita coba letakkan di depan ya, di home. Nah, ini kita bisa buka teman-teman. Oke, kebuka ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ya teman-teman, coba buka dulu nih burp suite-nya ya. Burp suite-nya teman-teman buka dulu. Terus pastikan semua proses untuk instalasi Chert Burp Suite itu sudah teman-teman lakukan ya. Jika misalnya teman-teman nggak tahu gimana cara install Chert di perangkat AVD atau perangkat Android device, teman-teman silahkan tonton di video sebelumnya juga ya. Situ sudah saya jelaskan semuanya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu lakukan konfigurasi proxy-nya juga ya. Proxy saya kebetulan IP-nya itu 18.10 ya. Portnya itu 8083, dan di sini sudah saya lakukan config juga ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman cek di sini sudah saya setting juga ya. 1810 8083 ya. Nah, lalu untuk memastikannya apakah benar ya yang sudah kita setting, kita tinggal buka Chrome. Lalu kita tinggal, nah ini contoh fl.com ya. Nah, ini sudah terintercept ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kita lanjut ya. Sekarang kita coba nih bypass SSL pinningnya. Nah, ini beberapa macam contoh SSL pinning yang digunakan pada perangkat aplikasi Android teman-teman ya. Contoh kayak ada namanya OKHTTP, terus ada namanya Volley ya, terus ada namanya Trustkit, AppMatus, terus ada AppMatus plus OKHTTP ya, multi pinning gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita coba-coba untuk bypass teman-teman ya. Nah, di sini kalau untuk membantu saya dalam melakukan proses bypassnya, teman-teman bisa menggunakan script berikut ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan comot code-nya ya di Frida Code Share ya. Nah, kebetulan namanya itu adalah Frida Multiple Bypass. Nah, dari script berikut ya, kalau kita baca teman-teman ya, ini dia secara langsung sudah include dengan untuk deteksi dari root teman-teman ya. Nah, dari deteksi root ini nih, kita juga bisa, dengan script ini kita juga bisa melakukan bypass root juga teman-teman ya. Nah, dan juga di script ini kita juga sudah diincludekan dengan untuk bypass sebuah emulator detection ya. Jadi andai kata misalnya suatu saat teman-teman sudah mendapatkan aplikasi yang adanya emulator detection, teman-teman bisa mencoba untuk script berikut ya dijalankan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, yang di atas itu deteksi untuk rootnya. Nah, di bawah ini untuk nge-bypass rootnya gitu teman-teman. Nah, jadi script mana yang untuk melakukan bypass SSL pinningnya? Nah, ini nanti kita coba cek di bawah ya. Nah, untuk script bypass SSL pinningnya itu ada di, nah di sini teman-teman. Nah, ini yang script bypass SSL pinningnya gitu. Yang ada dari saya tandain di sini ya. Dari yang saya tandain di sini itu sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah ini. Nah, ini nanti teman-teman bebas ya, teman-teman boleh memakai semuanya ya. Kebetulan kalau saya sih saya pisah teman-teman ya. Di sini saya pisah dan sudah saya masukkan di VS Code ya. Teman-teman boleh menggunakan apapun ya. Nah, ini source code yang udah saya copy tadi teman-teman ya, bypass multiple SSL pinning. Nah, sebenarnya sih source code itu bebas teman-teman pakai ya. Atau misalnya misalnya teman-teman kedepannya mau custom scriptnya gitu ya. Andai kata teman-teman kepingin coba custom, andai kata dia menggunakan pinning yang lain gitu, teman-teman bisa mencoba nambahkan parameter try gitu ya. Nanti teman-teman tambahkan aja gitu. Jadi nanti si scriptnya akan berjalan dan mengecek dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, jadi di sini yang kita bisa cek teman-teman ya. Di sini ada salah satu nama SSL pinning itu namanya AppMatus ya.
kita cek di sini apakah ada gitu teman-teman. Kita cek di sini Ematus. Oke, jadi ini salah satu script yang dijalankan untuk melakukan bypass Ematus tersebut teman-teman ya. Ematus Certificate. Nah, nih di sini aja ya. Ini lebih mudah sih. Nah, jadi nanti di sini dia akan mencoba memanggil activity gitu ya. Memanggil activity si com Ematus Certificate Transaksi Internet Verify Certificate Transaksi Interceptor gitu. Nah, jadi dia bakalan ibaratnya memanggil ya sebuah kelas yang dimana kelas tersebut yang bernama ini ya, com Ematus Certificate Transparansi Internal Verifier Certificate Transparansi Interceptor gitu ya. Nah, jadi dia akan menggunakan kelas tersebut dan akan melakukan modify kelas tersebut ya. Kebetulan kalau kita cek di sini ada namanya Ematus Activity Intercept ya. Nah, di sini dia akan semacam kayak mencoba untuk mengakses si intercept dari kelas si Certificate Transparansi Interceptor tersebut teman-teman. Nah, biasanya sih kalau untuk yang fungsi ini biasanya untuk memproses permintaan HTTP. Sebenarnya untuk memproses permintaan HTTP ya, tapi dalam script ini dia mencoba untuk melakukan modify, untuk melakukan bypass dari fungsi tersebut teman-teman ya. Jadi andai kata misalnya dalam proses tersebut dia sedang berlangsung, nah nanti output dari proses bypass yang sedang berlangsung itu akan menampilkan sebuah log gitu ya. Log itu akan menampilkan sebuah pesan yang bernama bypass Ematus Transparansi gitu. Nah, andai kata misalnya proses bypass tersebut sukses, dia akan menampilkan sebuah log yang berlogo plus gitu ya. Seperti ini. Dan dia kalau misalnya tidak sukses untuk di bypass, dia akan menampilkan pesan yang kosong seperti ini gitu. Nah, ini penjelasan singkat ya terkait dari salah satu contoh gitu teman-teman ya. Contoh dari untuk nge-bypass salah satu SSL pinning Ematus gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita coba untuk menjalankannya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya menamakan untuk dari script saya itu Frida bypass SSL pinning 2.js ya. Dari sini kita coba jalankan ya Frida-nya teman-teman. Nah, teman-teman coba pastikan ya Frida servernya teman-teman sudah jalankan ya, baik secara teman-teman menggunakan secara manual maupun teman-teman menjalankan secara automate ya. Di sini saya menggunakan Frida server secara automate, jadi saya tidak perlu menjalankan Frida server kembali gitu. Nah, di sini kita coba ya panggil ya script tersebut ya. Kebetulan Frida script saya itu saya meletakkannya ada di sebentar ya. Saya coba cek dulu teman-teman ya. Oke. Di sini teman-teman ya, saya meletakkan untuk script yang tadi itu ada di sini. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu teman-teman ya. Kita mengecek PID ataupun nama proses identifier dari aplikasi SSL pinning demo tersebut ya, dengan perintah frida min ps min uia ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nama identifier itu teh http toolkit.pinning_demo ya, dengan nama SSL pinning demo. Nah, di sini saya menggunakan PID 7056 ya. Nah, teman-teman sesuaikan dengan PID yang ada di perangkat Android teman-teman ya. Nah, untuk menjalankannya kita masukkan perintah frida min u ya. Pastekan di situ PID-nya teman-teman. Lalu kita masukkan perintah min l. Nah, min l ini yang nama script yang tadi teman-teman. Nah, kebetulan nama script saya itu adalah Frida bypass SSL pinning 2 ya. Jadi kita tinggal panggil Frida bypass. Nah, bypass SSL pinning 2. Nah, ini ya. Jadi untuk menjalankan itu frida min u, PID-nya berapa ya, sesuaikan 7056. Lalu nama scriptnya apa ya? Frida bypass SSL pinning 2.js. Nah, di sini teman-teman jalankan ya. Nah, oke, sudah jalan teman-teman ya. Nah, nanti andai kata misalnya yang saya jelaskan tadi sebelumnya teman-teman ya, andai kata ini bisa di bypass, dia akan centang plus seperti ini teman-teman ya. Nah, ini outputnya ya. Nah, jika tidak, ini akan kosong gitu ya. Nah, nanti kita coba nge-bypass unpinned request ya. Nah, kita coba nge-bypass unpinned request. Nanti andai kata misalnya ke bypass teman-teman ya. Tadi kan saya menjelaskan di awal ya, kalau bahwasanya SSL pinning itu kan untuk kalau kita mau bypass SSL pinning itu kita bisa melihat atau memodifikasi request yang terjadi antara klien dengan server. Nah, jadi di sini kita bisa melihat komunikasi yang terjadi antara klien dengan server di Brooksuite ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya contohkan klik unpinned request misalnya. Nah, ini ya. Tampil teman-teman ya. Dari sini sudah ke bypass dan kita bisa mendapatkan respon ya, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ke bypass teman-teman. Nih kita coba lagi unpinned web view request ya. Oke, ke bypass juga ya. Kita bisa melihat bahwasanya ada request yang masuk ya.
untuk dari unpinned web view request. Yang kedua kita coba config pinned request ya. Oke, ke bypass juga ya. Nah, kebetulan dia request ke sha256.batssl.com ya. Bisa masuk juga konteks pinned request, bisa juga ya. Bisa teman-teman lihat di sini di pojok teman-teman ya. Terus ada OK HTTP, masuk juga ya. Holy pinned request, masuk juga. Trustkit, masuk juga ya. Metheus ya. Kalau Metheus ini kadang rada-rada tidak mau teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa silakan mencari beberapa script yang memungkinkan bisa teman-teman pakai, atau teman-teman bisa mengcustom dari script dari multiple bypass tadi teman-teman ya. Kita coba Metheus OKTTP. Nah, ini bisa masuk teman-teman ya. Ke bypass juga ya requestnya. Nah, selanjutnya kita coba Metheus raw TLS CT, tidak mau ya. Web view masuk ya. Web masuk teman-teman ya. Nah, sini kita coba raw custom pin request. Nah, ini yang kadang mau kadang enggak itu teman-teman. Nah, jadi mungkin yang beberapa ini mungkin kadang bisa kadang enggak juga teman-teman. Atau teman-teman jika misalnya sukses, teman-teman boleh berkomentar di bawah ya. Andai kata misalnya teman-teman sukses atau teman-teman berhasil untuk nge-bypassnya gitu, teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya. Teman-teman boleh sharing terkait apapun yang teman-teman dapatkan gitu. Nah, jadi pada dasarnya sih kalau untuk prosesnya itu seperti ini teman-teman ya, untuk bypass SSL pinning pada perangkat Android ya. Nah, jadi kalau untuk menjalankannya cukup mudah, teman-teman tinggal teman-teman tinggal menjalankan perintah frida spasi -u terus spasi PID dari aplikasi tersebut spasi scriptnya gitu. Nah, jadi hanya seperti itu sih teman-teman untuk nge-bypass SSL pinning gitu, aplikasi SSL pinning gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sini kita lanjut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan bypass SSL pinning dengan aplikasi yang menggunakan Flutter teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi sekarang itu kan banyak ya berjalan menggunakan multi platform gitu teman-teman ya. Ya, jadi salah satunya Flutter gitu teman-teman ya, agar si developer itu mudah membangun sebuah aplikasi gitu. Andai kata dia membangun sebuah aplikasi Android juga include dengan aplikasi iOS, dia tinggal nge-build satu aja bisa kebikin sekali dua gitu teman-teman. Jadi cukup lebih mudah gitu bagi seorang developer. Nah, jadi untuk nge-bypass aplikasi Reflutter itu tekniknya berbeda teman-teman. Jadi tekniknya itu ada dua. Teman-teman harus melakukan reverse engineering ya. Biasanya sih bisa menggunakan Radar 2 atau menggunakan Ghidra gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman analisa source code-nya, di mana letak dari SSL pinningnya, nanti teman-teman custom dari fungsi dari SSL pinning tersebut gitu. Nah, teknik yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Reflutter, teman-teman. Nah, jadi yang teknik yang saya gunakan ini adalah teknik yang kedua ya, agar teman-teman lebih mudah untuk melakukannya gitu, meng-bypass aplikasi yang berjalan menggunakan Flutter gitu, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan Reflutter, teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya Reflutter ya, ataupun belum dengar, jadi Reflutternya itu ya, ini saya coba tunjukkan ke teman-teman ya, Reflutter itu yang mana. Ini saya buka tab di sebelah Reflutter ya. Nah, ini. Nah, jadi ini Reflutter itu nanti salah satu aplikasi framework untuk melakukan reverse engineering ya. Jadi dia secara langsung akan melakukan modify pada sebuah aplikasi tersebut agar dia bisa melakukan intercept SSL pinning tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal menjalankan perintah ini, teman-teman bisa melakukan modify ataupun melihat request yang terjadi antara klien dengan server aplikasi Flutter tersebut gitu. Nah, syarat yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus melakukan install Reflutter gitu. Nah, di sini sih saya menyarankan teman-teman untuk menjalankannya itu pertama di Linux aja teman-teman ya. Soalnya di Windows saya pernah coba itu kadang error, kadang tidak ya. Misalnya misalnya teman-teman sukses, boleh teman-teman sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini pastikan teman-teman sudah menginstal Python 3 teman-teman ya, dikarenakan dia menggunakan library Python 3 di sini ya. Nah, di sini teman-teman kalau untuk installnya tinggal masukkan perintah pip3 install Reflutter gitu. Nah, kebetulan sini saya menggunakan Kali Linux teman-teman ya untuk instalasi dan untuk melakukan modifikasi menggunakan Reflutter ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Kali Linux ya. Oke, ini Kali Linux saya sudah up ya teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama kali yang teman-teman lakukan adalah labnya teman-teman ya. Untuk kali ini saya akan mencoba melakukan bypass SSL pinning ya, salah satu aplikasi Flutter ya.
Nanti teman-teman boleh ikutin saya ya. Saya menggunakan ini teman-teman ya, Flutter Store ya, Flutter Store APK ya. Nah, jadi aplikasi ini berjalan dengan menggunakan framework Flutter gitu ya. Oke. Nah, di sini aplikasinya berjalan atas menggunakan framework Flutter teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal lakukan download ya, download APK-nya. Download APK-nya dengan menggunakan APK Among ya teman-teman ya. Tinggal cari nanti Flutter Store gitu ya. Nanti ini teman-teman tunggu proses downloadnya. Nah, lalu sembari menunggu proses downloadnya teman-teman ya, teman-teman bisa lakukan download Reflutter-nya juga ya teman-teman ya. Kebetulan di kali saya ini saya sudah mendownload Reflutter ya. Nanti teman-teman tinggal jalankan perintah pip3 install Reflutter ya, seperti ini ya. Nanti teman-teman tekan enter, nanti terinstall gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencoba kita pindahkan dulu ya aplikasinya ya. Tadi kan sudah di-download teman-teman ya. Nah, ini sudah di-download. Nanti teman-teman pindahkan dulu ke Linux ya, atau ke perangkat teman-teman masing-masing ya. Di sini saya coba pindahkan terlebih dahulu ya. Saya coba pindahkan terlebih dahulu. Atau saya coba buat folder baru ya. Kadir test. cd test. Oke, di sini saya akan memindahkan aplikasi yang sudah saya download tadi teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah saya download teman-teman ya, dan saya pindahkan ke sini. Kita cek ya apakah sudah ada. Oke, sudah ada teman-teman ya. Nah, lalu kita untuk nge-bypassnya kita tinggal masukkan perintah reflutter ya. Nanti yang dikata misalnya teman-teman sudah melakukan custom gitu, dia ada perintah reflutter ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan perintah reflutter, lalu masukkan perintah nama aplikasinya gitu, seperti ini, com.pencraftsoft Flutter Store tahunnya gitu ya, .apk ya. Nanti teman-teman tinggal klik enter di sini. Nah, oke, nanti dia bakalan tampil seperti ini teman-teman ya. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita pilih nomor 1 ya, untuk traffic monitoring and interception ya. Kita klik nomor 1. Lalu di sini akan keluar perintah please enter your burp suite IP ya. Nah, di sini kebetulan untuk burp suite IP saya itu adalah yang tadi ya. Di sini ya. 192.168.18.10 ya. Untuk burp suite IP saya teman-teman ya. Kenapa saya tahu 18.10 ya? Kalau dari CMD saya tadi itu. Nah, ini dia apa namanya, perangkat AVD saya itu mengakses gateway dari DNS-nya itu 18.1 ya. Jadi satu kelas gitu ya. Satu kelas IP-nya gitu. Biar bisa komunikasi teman-teman. Jadi saya pilih yang 18.10 teman-teman ya. Di sini kita masukkan 192.168.18.10 seperti ini. Lalu kita klik enter. Oke, untuk dari proses reflutter aplikasi tersebut sudah selesai teman-teman ya. Nah, tahap selanjutnya adalah ini belum selesai teman-teman ya. Kita harus melakukan sign aplikasi tersebut teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Uber APK Signer teman-teman. Teman-teman bisa ngikutin saya ya. Seperti ini. Jadi teman-teman cari GitHub Patrick Pfaff Uber APK Signer ya. Nah, di sini nanti tools yang digunakan untuk melakukan sign in ulang ya sebuah aplikasi ya. Andai kata teman-teman sudah melakukan generate atau mengcustom sebuah aplikasi baru, teman-teman bisa menggunakan sign in signer dari Uber APK tersebut. Nah, cara itu teman-teman klik yang di release di sini teman-teman. Nah, lalu nanti di sini kita download ya. Download di sini ya. Nah, ini kita bisa klik kanan ya. Di sini teman-teman download ya, bebas ya. Sini saya coba copy link dulu. Lalu saya coba download ya gitu ya. Oke, ini saya download dulu teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kalau kita cek di situ ada dua aplikasi ya. Compensoft release re.apk sama Uber teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi yang sudah tergenerate dari Reflutter tersebut kan namanya release re.apk teman-teman ya. Jadi APK ini akan kita gunakan untuk melakukan sign ulang ya. Nah, perintah untuk menjalankan sign ulang dengan menggunakan Uber APK itu yang pertama kita lakukan custom dulu chmod ya. Chmod plus X Uber APK-nya. Oke.
sudah execute ya. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah java minjar ya. Java minjar, nama usernya, terus min apk, terus nama apk-nya yang akan kita sign ulang ya. Kebetulan nama apk yang akan disign ulang adalah release.re.apk. Di sini kita klik enter. Nah, dia akan melakukan proses generate sign ulang ya teman-teman ya, dari aplikasi release.re.apk tersebut gitu. Nah, jika sukses nanti kita akan dapat sebuah aplikasi APK baru ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini ada namanya release launch debug signed.apk ya. Nah, di sini kita coba pindahkan dulu teman-teman ya. Saya coba generate lagi ya. Nanti teman-teman silahkan kalau sudah teman-teman generate seperti tadi, teman-teman lakukan install ya, install di perangkat Androidnya. Nah, sebelum itu ya, sebelum teman-teman lakukan install di sebuah perangkat Android teman-teman masing-masing ya, atau di AVD teman-teman lakukan setting seperti berikut ya di proxy teman-teman ya, di browser teman-teman. Yang pertama teman-teman klik proxy setting di sini. Lalu di sini teman-teman klik add ya, klik add. Nah, lalu di bind port ini teman-teman lakukan config ya. Nah, lakukan confignya itu yang pertama masukkan portnya itu yaitu wajib teman-teman di sini ya, portnya itu 8083 seperti ini. Lalu sudah kita setting portnya yaitu 8083, teman-teman klik all interface. Nah, ini wajib ya, teman-teman nggak bisa custom ya. Jadi bind portnya itu 8083, bind to addressnya all interface. Di bagian request handling, teman-teman klik support invisible proxying. Jikalau teman-teman sudah melakukan setting bind port, all interface, request handling, support invisible, teman-teman klik OK. Lalu klik yes. Oke, ini bentrok ya. Nah, kebetulan saya edit dulu teman-teman. Nah, ini saya klik OK dulu sebentar ya. Saya hapus dulu yang ini ya. Atau kita edit dulu yang tadi kan 8083 misalnya 8089 misalnya. Oke, yang di sini kita centang. Oke, udah ya teman-teman ya. 8083 all interface, request handlingnya support invisible. Kita klik OK. Jadi seperti ini ya. Ini pastikan sudah tersetting seperti ini teman-teman. Nah, lalu nanti teman-teman lakukan pindahkan aplikasi tersebut dan install menggunakan adb install ya. Nah, di sini saya coba untuk pindahkan aplikasi yang sudah saya generate tadi teman-teman ya. Oke, ini aplikasinya sudah saya pindahkan ke lokal PC saya teman-teman ya, yang dari Kali ke lokal host saya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah memindahkan ya aplikasi yang dari Linux tadi ya, aplikasi yang sudah kita config menggunakan reflutter tadi ya, sudah saya pindahkan ke lokal ya. Di sini aplikasinya sudah ada di sini teman-teman ya. Sudah ada di folder saya ini. Kita bisa menjalankan untuk menginstal itu dengan perintah adb install ya. Adb install tadi aplikasinya bernama release ya. Seperti ini. Oke, sukses teman-teman ya. Ini sudah sukses kita install aplikasi tersebut ya, yang sudah kita generate sebelumnya dari Kali tadi. Nah, selanjutnya kita coba cek ya apakah aplikasinya sudah ada teman-teman ya. Nah, ini ya. Flutter Store ya. Nah, ini teman-teman bisa letakkan di sini ya, biar lebih enak aja gitu. Oke, ini karena sudah disetting untuk nge-bypass SSL pinning yang menggunakan reflutter, kita tinggal masuk aja nih teman-teman. Nah, pastikan tadi proxy-nya kita setting dulu ya, yang tadi ya 8083 ya. Ini untuk memastikannya apakah sudah disetting 8083 tadi. Kita cek kembali, klik gear-nya, kita klik pensil ini 8083 ya, 18.10. Di sini kita klik save. Dan pastikan yang di proxy sini sudah kita setting juga ya, 8083 all interface invisible. Jika itu sudah semua teman-teman lakukan setting, teman-teman klik Flutter Store. Nah, di sini nanti kalau misalnya sukses akan menampilkan request dari Flutter Store tersebut teman-teman ya. Di sini kita klik cancel aja teman-teman. Nah, di sini kita klik skip ya. Nah, ini tandanya sukses teman-teman ya. Untuk request dari aplikasi Flutter tersebut sudah kita dapatkan ya. Di sini ya. Seperti ini teman-teman. Andai kata misalnya kita klik OK di sini, kita akan mengecek salah satu apanya ya. Nih, A4 paper 6 misalnya. Nah, ini ya. A4 paper 6 ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya, untuk nge-bypass aplikasi Flutter ya, menggunakan reflutter.
Jadi lebih kurang untuk melakukan bypassnya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Frida ya, Frida script gitu. Frida script bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan reflutter gitu ya, reflutter untuk nge-bypass SSL pinning pada aplikasi yang menggunakan framework Flutter gitu teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang untuk tutorial kali ini seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai keduanya ya, tekniknya tersebut di beberapa aplikasi Android yang teman-teman ingin tes gitu teman-teman ya. Ya oke, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Jikalau misalnya ada terkendala atau misalnya bingung atau teman-teman sukses untuk nge-bypass sesuatu gitu teman-teman bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar teman-teman ya. Jikalau misalnya teman-teman ada kendala apapun akan saya bantu nanti ya. Saya akan mencoba bantu teman-teman ya. Jikalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman ingin tidak ketinggalan dengan video update terbaru dari channel Cybersec Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video update selanjutnya teman-teman ya. Oke ya, mungkin untuk video kali ini terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berkunjung dan menonton video kali ini. Bye-bye.